Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh masyarakat, para orang tua kami dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, tentunya semua iringan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas faslun ay fi hadzal faslun fi bayani riyadis subyan fi awwalin nusyu'i. Adalah suatu bab atau suatu pasal yang menerangkan tentang melatih anak fi awwalin nusyu'i, di awal pertumbuhan. Bagaimana cara kita melatih putra putri kita, anak cucu kita, fi awwalin nusyu'i, di awal pertumbuhannya. Ini kita mengambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, karya daripada Ibnu Qudamah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang melatih anak di awal pertumbuhan, mari kita melihat Al-Quranul Karim terlebih dahulu tentang kedudukan anak di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quranul Karim, ikhwan dan akhwat, maka kita akan menemukan ada 4 kedudukan anak di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kedudukan anak kita temukan di dalam Al-Quranul Karim ada 4. Pertama, anak sebagai perhiasan. Referensinya dilihat di dalam surat Al-Kahfi atau surat yang ke-18 ayat 46. Jadi kedudukan anak pertama dalam Al-Quran, anak sebagai perhiasan. Dalil atau referensinya surat Al-Kahfi atau surat yang ke-18 ayat 46.
Mungkin bisa dibantu baca nggak masalah. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama kedudukan anak dalam Al-Qur'an, anak sebagai perhiasan, ya. Jadi sering kita mendengar ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah, dan sebaik-baik perhiasan wanita yang solehah. Ternyata pasangan kita pun juga adalah perhiasan. Allah berikan kita rezeki, kita bangun rumah, rumah itu adalah perhiasan. Allah berikan kita rezeki, yang kita beli kendaraan, beli mobil, beli motor, itu semua adalah perhiasan. Namun lain hal, di sini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi bahwasanya Allah berfirman al-malu harta, ya. Jadi makna al-malu itu adalah harta. Asal katanya malun, harta, ya. Kalau dilihat di dalam kamus bahasa Arab para jamaah, makna malun ini, ya, dikasih alif lam supaya dia bentuknya ma'rifat, ya. Makna malun ini di dalam kamus bahasa Arab artinya miring, ya. Pokoknya miring, mau ke kanan ataupun ke kiri, itu namanya malun, ya. Orang duduknya gak lurus, miring, itu namanya mal, miring. Jalannya gak lurus, miring. Ini sebuah isyarat dari Allah, ikhwan dan akhwat, bahwasanya orang yang selalu menghabiskan umurnya untuk mencari harta dan terus menumpuk harta, maka hidupnya akan miring. Karena itulah sebaik-baik harta itu ada di tangan orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang makna mal itu adalah miring. Ya. Orang sering terjerumus dengan harta. Nah, al-mal, harta ini adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Siapa yang tidak merasa bangga ketika diberikan kekayaan atau harta oleh Allah? Dan ingat, yang namanya mal, harta kalian itu adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Wal banun, dan anak kalian. Dua disebutkan oleh Allah di sini. Al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunia, adalah perhiasan dunia. Lanjutan ayatnya, wal baqiyatus shalihat, dan amal yang baik, ya, kekal, abadi. Makna baki itu kan salah satu daripada sifat Allah, yaitu wujud, qiyam, baqo. Baqo maknanya kekal. Disinilah tersirat bahwasanya satu riwayat menyebutkan makna baqiyatus shalihat adalah zikir atau ucapan yang selalu kita lapaskan dengan mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu namanya zikir baqiyatus shalihat. Inilah suatu zikir yang sangat istimewa sekali para jamaah, yang lisan kita ringan melapaskannya, namun berat timbangannya di yaumul qiyamah. Dan orang itu kalau selalu menzikirkan kalimat baqiyatus shalihat, segala hajat keinginannya cepat sekali terkabul, ya. Karena itulah ada orang yang melazimkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 1000, 2000, ya, sampai 5000 kali dia terus menzikirkan kalimat itu. Masih kita ingat misalnya almarhum, ya, Bapak Kiai Arifin Ilham misalnya, dalam usia muda beliau, ya, pamor ataupun ya grade beliau cepat sekali naik. Karena beliau salah satu andalan daripada zikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Namun kalau dilihat para jamaah, teks kalimat ayat ini ada dua kata, al-baqiyah dan as-shalihat. Tadi kita ucapkan, ya, kita kita ungkapkan makna al-baqiyah itu artinya kekal. Apa maksudnya di sini? Jadikan harta dan anak kalian itu kekal.
Ya. Apa maknanya kekal di sini para jamaah? Harta itu bisa kekal dunia, bisa kekal akhirat. Ya. Suatu contoh misalnya ya, para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki 1 miliar misalnya. Amin gitu ya. Amin ya robbal alamin. Siapa tahu kan terkumpul pulang dari masjid ada yang ngasih gitu. Jadi min haitsu la yahtasib, dari yang tidak kita sangka-sangka. Sebab segitu banyak kita berdoa ya, pasti berdoa itu ada di antara kita ya. Hikmah berjamaah itu yang khusyuk ikhlas, dan itu penyebab ijabahnya doa kita. Allah berikan kita rezeki 1 miliar umpama, terus 100 juta kita gunakan untuk membantu yatim piatu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang 100 juta inilah para jamaah yang akan mati-matian bela kita di alam barzakh. Yang 100 juta inilah yang akan mati-matian nanti bela kita di yaumul kiamat. Inilah yang disebut dengan harta yang kekal. Inilah yang disebut dengan harta perhiasan dunia, juga perhiasan akhirat. Karena itu jangan jadikan harta kita hanya sebatas perhiasan di dunia, tapi jadikan hartamu perhiasan di dunia juga sebagai perhiasan di akhirat. Harta yang jadi perhiasan di akhirat adalah harta yang sudah kita gunakan di jalan Allah. Itu yang disebut dengan baqiyatus shalihah. Amal soleh yang terus menerus ya mengalir ya, itu yang kita gunakan di jalan Allah. Demikian juga yang kedua, wal banun, anak. Siapa yang tidak bangga kalau memiliki anak yang sukses misalnya, sampai pendidikannya ya tingkat tertinggi misalnya, sampai dia mendapat gelar doktor misalnya ya. Orang tua mana yang tidak bangga misalnya ya. Lalu anaknya kerja di tempat yang sangat bagus sekali ya. Akan tapi di sini tersimpan sebuah pesan ya, jadikan anakmu aset dunia juga aset akhirat. Jangan hanya biarkan anak kita sukses di dunia ya, masyhur terkenal dia di dunia, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saat ini, sekarang ini para jamaah, begitu banyak orang berlomba-lomba menjadikan anaknya supaya bisa menjadi aset di dunia, juga menjadi pembela bagi kita di yaumul kiamah. Maka inilah kedudukan anak yang pertama, bahwasanya anak itu adalah sebagai perhiasan. Lalu yang kedua, kedudukan anak di dalam Al-Quran adalah anak sebagai penyejuk hati ya. Referensinya, dalilnya ada di dalam surat Al-Furqan atau surat yang ke-25 ayat 74. Kedudukan anak yang kedua di dalam Al-Quran, anak sebagai penyejuk hati. Ada di dalam Al-Furqan ya, surat yang ke-25 ayat 74. Bisa langsung baca. Ini ayatnya kayaknya hafal kita, kita baca ya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keluarga kami sebagai penyenangan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Dan Allah berfirman, "Walladzina yaqulun," dan orang-orang yang yaqulun berkata. Siapa yang kita berkata? Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Ingat, terkadang Allah menggunakan kalimat kami, terkadang Allah menggunakan kalimat saya. Dalam Al-Quran banyak kita temukan itu. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman ya, saya menciptakan langit dan bumi, Allah menggunakan kalimat saya. Tapi ketika Allah ya dalam ayat lain menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Allah tidak menggunakan kalimat saya, menggunakan kalimat kami. Apa perbedaannya ketika Allah menggunakan kalimat saya dan kalimat kami? Ketika Allah menggunakan kalimat saya, itu mutlak Allah sendiri yang berbuat tanpa ikut campur orang lain. Allah yang menciptakan langit dan bumi mutlak Allah sendiri, tidak ada yang dilibatkan ya. Tetapi ketika Allah menciptakan kita, Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
kami telah menciptakan manusia. Allah menciptakan tapi dilibatkan yang lain. Siapa yang dilibatkan? Ya ibu bapak kita terlibat, akhirnya kita ada. Ya. Nah di sini juga suatu pesan bagi kita para jamaah. Kalau berdoa gunakan kalimat kami. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, supaya terlibat istri, suami, anak, cucu, keluarga kita. Kalau kita berkata Robbi ya Allah ya Tuhanku, berarti diri kita sendiri yang berdoa, tidak kita melibatkan keluarga kita. Sekarang pilihannya apa namanya, bahasanya tergantung kita. Mau pakai kalimat ya Allah ampunilah saya, ya ampunilah kedua orang tua saya. Tapi ketika kita berkata ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami, terlibat keluarga kita. Ya. Ada yang dilibatkan kalimat kami itu. Nah di sini Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, hab, makna hab ini hibah, ya hibah itu pemberian secara cuma-cuma. Misalnya rumah saya hibahkan untuk tahfizul Quran, ya hibah, ya. Rabbana hablana ya Allah, hibahkan berikan kepada kami azwajina, pasangan kami, istri suami, hibah, ya, wa dzurriyyatina, dan juga zuriyah, keturunan, anak, ya cucu, itu zuriyah namanya, ya. Jadikan, ya berikan kami pasangan dan keturunan qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, ya. Jadi sejuk hatinya ketika melihat seorang suami yang berangkat kerja di pagi hari, pulang sore, bahkan pulang maghrib ya atau isya, sampai di rumah ketika dia melihat istrinya, rasa lelahnya hilang. Ketika dia memandang putra putrinya disambut, ya kedatangan sang ayah, maka rasa lelah itu hilang. Ternyata anak itu adalah bisa menyejukkan hati orang tua. Ya, karena itu di sini jadilah pasangan yang bisa menyejukkan hati pasanganmu, dan jadilah anak yang bisa menyejukkan hati kedua orang tua. Doa inilah yang sering disebut para jamaah, yang harus sering-sering kita baca doa ini, agar zuriyah, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Ya, banyak sering-sering para jamaah membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering terus kita baca supaya anak kita ini benar-benar menjadi anak yang bisa menyejukkan, membanggakan kita sebagai orang tua, ya. Baik, singkat para jamaah, lalu as-salis yang ketiga, bahwasanya kedudukan anak yang ketiga di dalam Al-Quran adalah anak sebagai musuh bagimu. Nah, udah mulai peringatan keras dari Allah. Anak sebagai musuh bagimu. Referensinya surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 14. Jadi kedudukan anak pertama masih enak, ya, perhiasan. Lalu yang kedua juga basi, ya, menyejukkan hati. Nah yang ketiga sudah mulai peringatan keras dari Allah. Hati-hati anakmu bisa menjadi musuh bagimu, ya. At-Taghabun surat yang ke-64 ayat 14, ya. Ini yang banyak terjadi sekarang, anak sebagai musuh bagi orang tua. Surat 64 ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini peringatan Allah, ya. Banyak sekarang kita lihat anak membunuh orang tuanya, membunuh nenek kakeknya, seakan anak itu musuh baginya. Di sini kita lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna, sesungguhnya, min maknanya lil ba'di, sebagian. Jadi sebagian di antara kita, sebagian di antara teman kita yang ada di luar sana misalnya, sebagian dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Min itu maknanya sebagian, ya. Jadi enggak semuanya sebagian, ya.
Sesungguhnya sebagian di antara hamba-hambaku, azwajikum, pasangan-pasangan kalian, aduwan lakum, musuh bagimu. Banyak orang istri menjadi musuh bagi suaminya, suami menjadi musuh bagi istrinya. Ya. Ini sudah peringatan keras dari Allah. Hati-hati, sesungguhnya sebagian dari kalian itu akan menjadi musuh pasangan-pasangan kalian. Lalu yang kedua yang menjadi musuh adalah wa auladikum, putra putri kalian. Anak-anak kalian juga bisa menjadi musuh bagi kalian. Dua yang Allah sebutkan di sini. Pasangan kita, ya, istri atau suami kita. Lalu yang kedua, anak kita bisa menjadi musuh bagi kita. Karena itulah Allah mengingatkan, wahdaruhum, hati-hati dalam menghadapi pasanganmu, hati-hati di dalam menghadapi anak-anakmu. Ya, ya Allah menyuruh kita hati-hati. Kalau misalnya pasangan kita keliru, kalau misalnya anak kita keliru, apa langkah kita agar mereka jangan menjadi musuh bagi kita? Wa antafu, maafkan dia kalau salah. Jadi istri kita kalau salah maafin, Pak, ya, jangan langsung dibentak. Ya. Kalau suami kita juga salah pun, ya maafin, jangan langsung marah. Anak kita salah, ya jangan anak salah langsung kita mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, ya murka, marah kita, ya bapaknya tahu baru pulang tiba-tiba anaknya merengek nangis marah, ya jangan. Ketika anakmu salah, ketika istri atau suamimu salah, wa anta'fu, langkahmu yang pertama maafkan dia. Supaya apa? Supaya jangan menjadi musuh bagimu. Lalu langkah kita yang kedua, kalau mereka keliru adalah wa tasfahu. Makna tasfahu ini, ya seumpama begini, para jamaah nanti setelah selesai kajian jangan ada yang pulang, kita musafahah. Musafahah itu bersalaman, ya. Musafahah itu orang yang bersalaman pasti bersentuh kulitnya. Artinya apa di sini, ya? Wa tasfahu. Kalau pasangan atau anak salah itu tasfahu, rangkul dia. Ini langkahnya. Coba kalau anak kita salah, Pak, ya. Anak kita salah pun misalnya, peluk anak kita, rangkul dia. Anak yang dipeluk ketika dia salah, ketika dia keliru, mungkin akan merasa terlindungi, merasa dia tentram dalam pelukan orang tuanya. Bukan kita caci maki. Saat sekarang ini yang keliru, ini yang jarang kita temukan. Mungkin karena mohon maaf sibuknya ibunya, sibuknya bapaknya, sehingga dia nggak pernah memeluk putra dan putrinya. Mohon maaf para jamaah, jangan samakan anak kita dengan hewan atau binatang. Di mana hewan dan binatang kita kasih makanan, semuanya kita penuhi. Anak juga seperti itu, sering sekarang ini orang tua. Semua kebutuhan anak oke diberikan, tetapi dia tidak pernah merangkul anaknya, dia tidak pernah mendekat putra dan putrinya, sehingga anaknya kurang mendapatkan kasih sayang. Nah ini, nanti anak semacam ini para jamaah kadang kurang kasih sayang dari kecil, subhanallah berbahaya ketika dia dewasa. Anak kita sekali lagi bukan hewan atau binatang yang semua kebutuhannya kita penuhi, tetapi semua kebutuhan kita penuhi. Yang terpenting watasfahu, ya. Hendaknya kalian berinteraksi, peluk dia, ya kita ngobrol, luangkan waktu untuk putra putri kita. Ya, bahkan para ulama salafus sholihin itu, ya, antara ba'dan maghrib sampai isya dia selalu duduk bersama keluarga. Ya. Dan mengaji pokoknya duduk di tempat itu berinteraksi terus, subhanallah. Ya. Lalu langkah kita yang ketiga supaya anak kita jangan menjadi musuh bagi kita, wa taghfiru, hadirkan dia dalam doa-doamu, mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah istri saya. Ya Allah, ampunilah suami saya. Ya Allah, ampunilah putra dan putri saya. Ini langkah kita. Kalau tiga hal ini kita lakukan para jamaah, maka insya Allah anak kita tidak akan hadir menjadi musuh bagi kita, melainkan anak itu akan hadir menjadi perhiasan bagi kita, dan anak itu akan hadir menjadi penyejuk hati kita. Kalau dia keliru, kita selalu memaafkannya, ya, dan kita berusaha untuk selalu merangkulnya, selalu mendekatinya, ya, lalu menghadirkannya, wa taghfiru, hadirkan dalam doa-doa kita.
Bahkan kalau kita lihat sirah ya, sejarah ulama salaf, sejarah para ulama ya, salafus sholihin, para jamaah, dia tidak akan pernah atau dia belum mengangkat tangan berdoa kepada Allah kalau belum nyata dia melihat anaknya melintas di hadapannya. Saking apa? Dia cintanya kepada anaknya supaya anaknya itu selalu hadir dalam doa-doanya. Itu. Dan coba para jamaah, ketika kita bangun tengah malam misalnya, kita mau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, bayangkan seolah anak kita di hadapan kita. Hadirkan dalam doa. Iya. Supaya anak kita ini menjadi aset dunia dan aset akhirat, bisa membela kita. Ini yang perlu dan penting kita lakukan kondisi saat sekarang ini yang kita boleh dikata berada sudah di hampir di akhir zaman. Baik para jamaah, lalu kedudukan anak yang keempat di dalam Al-Quran adalah anak sebagai ujian atau fitnah. Ya, dalilnya ada dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 28. Jadi kedudukan anak yang pertama dalam Al-Quran anak sebagai perhiasan, lalu yang kedua adalah penyejuk hati, yang ketiga sebagai musuh, dan yang keempat adalah fitnah. Dalilnya dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ya, surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Dan ini sedikit ayatnya Allah berfirman, wa alamu, ketahuilah wahai hamba-hambaku, firman Allah, annama amwalukum. Kembali Allah menyebutkan harta. Sesungguhnya bahwasannya hanya saja tidak ada lain. Annama itu sama maknanya annama innama, tidak ada lagi dah. Ya. Bahwasannya sesungguhnya tidak ada lain yang namanya harta, wa auladukum, dan anak kalian fitnah. Fitnah maknanya ujian. Banyak kita diuji oleh orang tua, oleh anak kita. Kadang ibunya solehah, bapaknya soleh, anaknya toleh. Jadi toleh itu maknanya nggak baik ya, makanya jangan ngasih nama anak toleh ya. Dulu waktu di pondok pesantren, anak santri itu kalau nggak benar, kamu ini santri yang toleh gitu, santri yang nggak baik gitu. Lawannya daripada toleh itu soleh ya. Jadi jadilah anak yang soleh, jangan jadi anak yang toleh ya. Jadi itu ya, orang tuanya kadang-kadang ya banyak kita temukan, ibunya ya solehah seperti tadi, bapaknya soleh, anaknya nggak baik ya. Ujian semuanya itu ya. Nah karena itulah para jamaah, bagaimana caranya sekarang agar anak kita itu menjadi perhiasan bagi kita atau menyejukkan hati kita. Jangan sekali anak itu menjadi musuh ya, ataupun menjadi fitnah bagi kita. Mari kita melihat sekarang pendapat daripada Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia memberikan pendidikan ya, atau latihan-latihan kepada anak agar mereka, putra putri kita ini, bisa menjadi perhiasan dan menyejukkan hati kita. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini, iklam, ketahuilah ya, an-nasobiyya, sesungguhnya anak kecil ya, anak di masa pertumbuhannya, anak-anak kalian itu amanatun, adalah amanah. Jadi anak itu adalah amanah, ikhwan dan akhwatnya. Di mana yang namanya amanah itu ya, untuk siapa? Amanah dari Allah. Untuk siapa? Inda walidayhi, untuk kedua orang tuanya. Coba, ini kedudukan anak pertama itu, anak itu amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati memegang amanah. Sebab kita taruh di sini, kita titip tas kita ke teman kita ya. Tolong ya, saya mau titip tas saya mengambil air wudhu. Ketika orang itu, teman kita selesai ngambil air wudhu, dilihat tasnya masih utuh ya, seletingnya nggak terbuka, berarti kita bisa menjaga amanah. Tapi ketika ada teman, saya titip tas, saya mau ngambil air wudhu, selesai ngambil wudhu, lihat tasnya berantakan, berarti kita nggak bisa jaga amanah. Jaga amanah. Amanah ini berat sekali. Jangan kira ya, makanya jangan kira orang yang punya anak itu nggak berat-berat, karena dia amanah. Ya.
jauharatun sajijatun, bagaikan mutiara yang kosong. Jadi hati anak kecil itu diumpamakan oleh Ibnu Qudamah di sini seperti mutiara yang kosong. Tak beli mutiara, ya, kosong. Itulah perumpamaan hati anak kecil itu. Wa yaqabilatun likulli naqshin, di mana ya mutiara yang kosong itu menerima naqshin, semua lukisan. Apa yang kita mau? Kita beli misalnya mutiara yang kosong, mau kita lukis, mau kita tulis nama kita, atau mau kita lukis apapun dalam mutiara yang kosong itu bisa. Anak kecil itu seperti itu hatinya. Hati anak kecil itu mau kita taruh kebaikan atau mau kita taruh keburukan bisa, karena memang hatinya seperti mutiara yang kosong. Ya. Dan di sini disebutkan fa'in uwidal khairu, jika anak itu dibiasakan berbuat khair, baik, nasya'a alaihi, maka dia akan tumbuh menjadi generasi yang senang berbuat baik. Jadi kalau anak kita biasakan cinta kepada yang khair, yang baik, senang berbuat baik, maka nanti dia akan tumbuh menjadi orang yang senang berbuat baik, cinta kepada kebaikan. Ya. Wa syariku abawahu wa mu'addibu fi sawabihi, ya. Dan ibu bapaknya, wa mu'addibu, dan yang mendidiknya, musyarakah dalam pahala, bersekutu dalam pahala. Artinya apa para jamaah? Ketika anak itu sudah dibiasakan berbuat baik, dia tumbuh menjadi generasi yang senang berbuat baik, cinta kepada kebaikan, maka nanti setelah dia dewasa, setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, musyarakah, mendapat pahala. Yang pertama ibu bapaknya, lalu yang kedua yang mengajarkannya tentang kebaikan itu. Ini yang disebut wawaladun ya solihun ya daulah, amal yang selalu terus menerus mengalir. Kita boleh berada di alam kubur para jamaah, akan tapi setiap langkah-langkah anak cucu kita ketika melakukan suatu kebaikan, ibu bapak nenek kakeknya pun akan dapat percikan pahala yang dilakukan oleh putra putri, anak dan cucunya. Nah ini subhanallah ya. Nah karena itu biasakan dia berbuat baik. Karena itu kata Ibnu Qudamah di sini, payah bagi maka sebaiknya, seyogyanya, sepantasnya. Ya. Bahkan di sini makna yang bagi kita artikan ya, payah bagi maka wajib bagi orang tua ayyasunahu, memperhatikan anaknya. Pertama kewajiban kita, wajib bagi kita untuk menjaga anak kita. Jadi anak nggak boleh kita lepas begitu saja para jamaah. Kewajiban kita kepada anak kita pertama ayyasunahu, menjaganya. Jadi jangan hanya senang bikin gitu, jaga enggak gitu. Jadi ini kewajiban, jaga kewajiban. Lalu yang kedua, wa yu'addibuhu, dan mendidiknya. Ya, didik anak kita sehingga disebut sebelum anak kita mengenal pendidikan di luar seperti PAUD, TK, maka kenalkan pendidikan dulu di rumah. Karena itu sering disebut madrasah pertama adalah, sekolah pertama adalah rumah. Kalau misalnya kita bisa alif bata ya, itu ajarkan, nah alif itu begini, ba itu begini, sebelum dia ya mendengar dari lisan orang lain. Wa yuhaddibuhu, dan kewajiban kita sebagai orang tua juga adalah melatihnya, latih anak kita. Seumpama dia libur sekolahnya hari Sabtu, hari Ahad, cobalah malam Ahad, nah nanti malam kita bangun dia sholat tahajud, kita latih. Ajak dia bangun jam 3 ya. Atau ajak dia latih, dia datang ke masjid sholat berjamaah ya. Pak Ustadz, kalau kita ngajak anak kecil sholat berjamaah di masjid ribut, bercanda, itu teknisnya saja para jamaah. Kalau kita ngajak anak kecil, kita sebagai orang tua yang ngajak anak kita yang masih kecil, ya harus paham. Artinya apa? Kita di saf belakang sambil menjaga anak kita. Jangan begitu anaknya kecil, ngamalin ilmu sampai di masjid, dilatih anaknya dilepas gitu aja. Ya, bercanda, ngobrol aja terganggu kehusuan sholat jamaah. Ya.
Jadi kita mendidik mereka, ya. Cobalah ketika masa libur dia sekolah, hari Sabtu, hari Ahad dia libur, malamnya, subuhnya kita biasakan, ya. Karena waktu-waktu yang tidak pernah dilewatkan para nabi, para sahabat, ya, para tabi'in, para ulama-ulama itu adalah ketika matahari terbit dan tenggelam. Itu waktu-waktu yang istimewa bagi mereka. Sebelum subuh sampai dia sholat subuh sampai terbit matahari, nggak pernah dilewatkan kecuali di dalamnya ada suatu kebaikan. Lalu yang nggak pernah dilewatkan ketika matahari tenggelam menjelang, ya, mau azan maghrib, terus sampai maghribnya sampai isanya, itu nggak pernah tidak pernah terdapat kebaikan-kebaikan, hanya kebaikan yang dilakukan pada waktu itu. Nah, ini waktu yang sangat dijaga oleh para ulama salafus sholih. Sebelum subuh sampai dia sholat subuh sampai terbit matahari. Sebelum matahari tenggelam sampai masuk maghrib sampai masuk waktu isya. Itu disebut waktu yang selalu dijaga oleh orang-orang yang sa'idun fid darin, yang ingin meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Nah, karena itulah kewajiban kita wa yu'addibuhu, yaitu melatihnya. Wa yu'allimuhu mahasinal akhlak, ya, dan juga kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkannya akhlak, adab. Subhanallah, sekarang ini adabnya generasi kita lihat sekarang ini para jamaah, adab itu kurang sekali. Apalagi kita mempelajari, misalnya mengkaji adab-adab di dalam menimba ilmu. Subhanallah, ini kita fenomena sekarang ini sudah hampir terkikis adab di dalam menimba ilmu. Para ulama salafus sholihin menyebutkan para jamaah, ketika orang itu kalau memang meyakini kitab, buku adalah salah satu sumber ilmu, maka ketika orang itu menaruh sesuatu di atas buku, misalnya begini, dia taruh misalnya sesuatu di atas buku atau di atas kitab, ini sudah dicap oleh para ulama salafus sholihin, ilmumu gak berkah. Betapa mereka memiliki adab terhadap buku. Kalau anak sekarang, buku bukan hanya begini, bahkan dilipat taruh di pantatnya. Coba dari anak sekolah, keberkahannya makanya minim sekali. Keberkahan adabnya tidak ada. Bahkan kalau kita punya lemari di rumah, ya, tempat semacam lemari untuk naruh buku, ya, itu pun di dalam menyusun kitab itu ada adabnya. Pertama kita taruh Al-Quran, tafsir, lalu yang kedua hadis, lalu yang ketiga fikih tauhid. Kalau kita naruh fikih tauhid di atas, lalu tafsir hadis, dianggap kita tidak punya adab dalam menaruh menyusun kitab, nggak berkah ilmu, kata orang salafus sholihin. Coba. Makanya kalau kita pergi ke Gramedia para jamaah, ya, yang sudah kita mempelajari tentang adab menyusun kitab, ya, kalau kita ke Gramedia, Al-Quran di bawah, di atasnya ada komik, majalah, sedih kita. Nah, ini seharusnya yang menyusunnya cuma saya sih, bukan kita yang punya Gramedia, gitu. Kalau kita punya Gramedia kan harus Al-Quran di atas, hadis baru buku-buku lain, gitu. Susunan sampai seperti itu tentang adab, ya. Nah, ini adab-adab di dalam menimba ilmu itu perlu sekali kepada putra-putri kita agar mereka mendapat ilmu yang barokah, ya. Karena kaitan dengan ilmu berkah itu sangat erat dengan adab-adabnya, ya. Nah, inilah yang perlu diajarkan, ya. Wa yahfaduhu min qurana isu, dan wajib bagi orang tua juga memantau putra-putrinya dengan siapa dia bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Jadi anak kita ini harus kita pantau, kamu bergaul sama siapa? Karena almar'u ala dini khalili, ya. Seseorang itu, agama seorang itu tergantung sahabatnya. Kalau kita ingin tahu siapa si pribadinya dia, lihat temannya. Jadi gak usah kita menanyakan pribadinya si A itu baik, pribadinya si B itu baik. Lihat aja teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya baik, insya Allah dia orang baik. Kalau teman bergaulnya kurang bagus, ya nanti lama-lama dia akan menjadi gak bagus. Nah, karena itu orang tua wajib memantau, ya, min qurana isu, wajib menjaga anaknya dari pergaulan-pergaulan yang tidak bagus. Ini pergaulan parah sekali kalau kita lihat sekarang, ya. Harus kita memantaunya, ya.
wala yu'awwiduhu at-tana'um. Ya, juga kewajiban kita jangan dibiasakan anak itu hidup mewah. Ini jangan biasakan dia hidup mewah. Apa yang dia inginkan kasih. Ayah, ibu saya mau ini, kasih. Kadang dendam mungkin kita. Wah, Ustaz dulu waktu saya kecil kepingin ini, kepingin itu, nggak terwujud, susah. Nanti kalau saya sudah nikah punya anak, apa yang diinginkan oleh anak saya kasih. Salah juga kita mendidik kalau begitu. Ya. Jangan dibiasakan hidup mewah. Ya, terus wala yuhibbu ilaihi asbabuz zinati wa asbabur rafahiyah. Dan jangan Anda tanamkan rasa cinta kepada kemewahan dan kemegahan dunia. Ini di awal pertumbuhan anak kecil itu para jamaah, jangan dibiasakan hidup mewah dan jangan tanamkan rasa cinta kepada kemewahan dan kemegahan dunia. Sebab kalau di masa di awal pertumbuhannya sudah dibiasakan hidup mewah, ditanamkan rasa cinta kepada kemewahan kemegahan dunia, apa yang akan terjadi? Fayadiu umruhu fi talabiha idza kabura ay kabir. Apabila dia besar nanti akan menghabiskan umurnya untuk mencari kemewahan kemegahan yang dia dapat ketika masih kecil. Selalu umurnya mencari harta, lupa dia kepada Allah. Ya. Nah, ini akibatnya. Ya, refreshing baru sekarang perlu refreshing. Ya, banyak orang refreshing ya perlu sekali. Tapi terus dibiasakan hidup mewah, tanamkan rasa cinta kepada kemewahan kemegahan dunia. Nanti setelah dia besar itu yang dicari. Ya. Bal yang bagi bahkan perlu sekali. Katanya di sini. Bal yang bagi bahkan wajib bagi orang tua ayyuraqibahu min awwali umrihi, untuk memuraqabah anaknya di awal pertumbuhan. Apa makna muraqabah itu? Makna muraqabah itu mengontrol 24 jam. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya tingkatan kalau kita mau ibadah itu disebut tingkatannya ada 3M. Ya. 3M. Yang pertama mujahadah. Lalu M yang kedua muraqabah, ini tingkatan orang ya. Lalu yang ketiga M-nya ma'rifatullah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Kalau kita mau ibadah, mujahadah dulu sungguh-sungguh. Enggak boleh main-main dalam beribadah. Ini tingkatan orang pertama itu kalau ingin merasakan nikmatnya ya. Masa pertama itu mujahadah. Karena itu kan semua ibadah itu Pak ya Ibu selalu ada persiapan. Persiapan perlu. Sholat kita, apa persiapannya sholat? Wudu itu persiapan. Ya, adakan persiapan dengan sebaik-baiknya. Anda mau sholat, persiapannya apa? Ya, wudu dengan baik. Pastikan pakaian yang kita gunakan halal. Pastikan kita sudah menghadap kiblat, baru sholat dimulai. Ya, jangan langsung, ada persiapannya. Ya. Puasa Ramadan ada persiapannya ya. Sebelum masuk Ramadan persiapkan diri kita dulu. Ada yang disebut dengan tarhib Ramadan ya. Semua amalan-amalan ibadah dalam Islam itu ada persiapannya. Nah karena itulah pertama dikatakan mujahadah sungguh-sungguh dalam beribadah. Lalu yang kedua tingkatan kita itu muraqabah. Dalam hidup ini tingkatan orang itu muraqabah. Apa makna muraqabah ini? Merasakan bahwa Allah selalu mengontrol kita, sehingga tidak ada sedikit pun waktu dan ruang untuk berbuat yang tidak baik. Orang kalau sudah tingkatan hidupnya muraqabah, merasakan Allah selalu melihat dia. Nah disinilah Ibnu Qudamah menggunakan kalimat muraqabah. Hendaknya orang tua itu memuraqabah anaknya, mengontrol anaknya, tidak boleh lepas. Oh sekarang bagaimana caranya Ustaz? Ya. Misalnya kita mengontrol anak kita nggak boleh lepas 24 jam kan kita kerja. Apalagi sekarang kan zaman canggih. Gampang kita mengontrol anak kita. Misalnya anak kita pegang HP, kita pegang HP. Satukan apa sih namanya sekarang ya? Satukan akun kita gitu ya. Akun kita satu dengan anak kita, kita tahu apa yang dibuka, apa yang dimainkan di handphone tersebut.
Berarti kita sudah muraqabah, mengontrol dia. Kita boleh di kantor, boleh di tempat kerja, tapi kita satu akun dengan anak kita, maka anak kita nggak bisa lari dari apa yang dia buka di dalam handphone tersebut. Itu cara memuraqabah, mengontrol. Nah, karena itu orang tua harus muraqabah anaknya. Ya. Fala yasta'milu fi radai wa khadadatihi. Dan jangan sekali-kali mengambil, ya, jangan sekali-kali mengambil, ya, wanita fi radai untuk menyusui anak kita, wa khadadatihi, dan menyapihnya. Artinya menyusui dan menyuapinya, gitu ya. Jangan sekali-kali Anda memanggil wanita untuk menyusui atau menyapi anak Anda illa imra'atan sholihan, kecuali harus Anda pastikan itu wanita solehah. Berarti seakan-akan syaratnya sebagai asisten rumah tangga. Jadi nggak sembarangan para jamaah. Di awal pertumbuhan jangan sembarangan mengambil wanita untuk menyusui atau menyuapi anakmu, kecuali kamu harus pastikan imra'atan sholihatan, wanita itu adalah wanita yang solehah. Ini berbahaya. Mungkin kita mencari rezeki pada jamaah halal, kita bawa rezeki itu halal sampai di rumah, kita jaga kehalalannya. Tetapi ketika rezeki itu halal, lalu anak kita disuapi melalui tangan wanita yang kita belum paham, belum tahu apakah dia wanita solehah atau tidak, maka akan nyampe ke mulut anak kita pipanya itu, ya, ada yang disebut dengan syubhat melalui tangan orang tersebut. Nah, karena itu syaratnya wanita itu yang boleh adalah pertama wanita solehah, mutadayinatan, agamanya kuat, ya. Jadi agamanya kuat, sholatnya 5 waktu nggak ditinggal, bahkan ditambah dengan sholat sunnahnya, takulul halal. Juga wanita itu pastikan makanannya yang halal. Kalau 3 syarat wanita ini ada, ya, nggak apa-apa para jamaah diberikan gaji pembantu itu 10 juta sebulan gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Syaratnya dia wanita solehah, agamanya kuat. Sebab kalau agamanya kuat, ketika dia berikan minum anak kita, dia baca doa. Coba kalau wanita itu sholat enggak, ya, jarang ibadah, agama enggak ngerti, nanti ketika dia suapin anak kita, dia baca apa? Berpengaruh. Iya. Wah, ini sulit kalau mencari semacam ini, perempuan yang komplit semacam ini. Ya, kalau sulit, sudah asuh anak kita dengan tangan kita sendiri. Ya. Kita sebagai orang tuanya, karena dia adalah tadi amanatun, amanah. Islam tidak melarang kita manggil wanita untuk menjaga anak kita dalam menyusui, dalam memberikan makan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus pastikan wanita itu solehah, agamanya kuat, dan yang dikonsumsi adalah yang halal. Ini syaratnya, ya. Bahkan di sini wa awwalu ma yaghlabu alaihi minas sifati syara'ut ta'am. Hal yang paling pertama kali mempengaruhi sifat dan watak anak kita adalah buruknya makanan. Karena itu di dalam Al-Quran syarat makanan itu cuma 2. Makan dan minumlah kalian halalan thayyibah. 2 syarat makanan itu. Minuman itu syaratnya 2, halal dan thayyib. Mana contohnya? Ini baju kita para jamaah halal, tetapi tidak thayyib. Kalau ada orang yang makan baju nggak bagus, ini kan di kertas, ini halal, tetapi nggak thayyib. Ada orang yang makan kertas, bagaimana hukumnya makan kertas? Halal, tapi tidak thayyib. Karena syarat makanan itu halal dan baik. Ini minuman bagus, thayyib buat kesehatan, ya. Tetapi ketika kita ambil dengan cara mencuri, menjadi tidak halal, jangan dimakan. Pastikan ini minuman halal dan ini thayyib. Itu syarat makanan. Nah, thayyib itu mungkin dikias oleh para ilmuwan dokter, sains dokter, ya, yang dimaksud dengan thayyib itu adalah 4 sehat 5 sempurna, itu masuk di situ. Jadi syaratnya, karena sifat pertama kali yang bisa mempengaruhi sifat dan watak anak kita adalah buruknya makanan. Subhanallah, ya para jamaah, ini salah satu daripada hal yang diberikan kita
dalam memperhatikan putra-putri kita di masa pertumbuhannya. Payang bagi ayuan lima ada berakli. Si berlanjut sekali lagi para jamaah ya. Maka sebaiknya seyogianya orang tua mengajarkan anaknya adab-adab di dalam makan. Baik para jamaah, waktu syuk masuk, mungkin ada yang ditanyakan, satu atau dua orang kami persilakan. Ya, silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita zuriyah, keturunan yang soleh dan solehah, dan selalu seperti tadi para jamaah ya, tetap hadirkan anak cucu kita dalam doa-doa kita. Kita doakan mereka, putra-putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Mudah-mudahan mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, menjadi anak yang solihat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah merupakan kelemahan saya secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.